Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mureno Kurniawan. Saya guru SMK Bagimu Negeriku Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema perawatan sistem bahan bakar karburator mobil. Pembelajaran yang kedua di kelas 11 jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak akan absen dulu. Iya. Adanya baik Mas. Ya. Alhamdulillah. Mas. Iya. Ya, Mas. Dengan siapa? Andrea Jonathan. Sekarang kita berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan terapkan sedikit. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi ayo maju maju. Terima kasih, silakan kembali. Di pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang sistem bahan bakar. Bapak akan sedikit mereview untuk pembelajaran yang lalu. Untuk pembelajaran yang pertemuan pertama, apa yang kamu dapat, apa yang kamu pahami dari sistem bahan bakar? Coba salah satu. Pak Reno mau bertanya tentang pengetahuan kalian seputar karburator ya. Siapa di sini yang pernah atau punya pengalaman tentang permasalahan di sekitar kalian tentang karburator? Silakan. Silakan Mas. Saya pernah melihat sebuah mobil yang karburatornya itu tersebar sehingga karburatornya tidak berjalan dengan stabil. Oke, jadi sehingga mesinnya tidak berjalan dengan baik ya. Ya betul ya. Jadi ketika karburator itu tertumbat atau kotor, itu nanti efeknya adalah mesin tidak akan berjalan dengan langsung atau stabil. Ini betul sekali. Oke, nama tadi. Kita akan memfasilitasi membahas tentang sistem bahan bakar bensin. Di sini kita akan belajar sistem bahan bakar bensin itu adalah bahan bakar bensin konvensional, yaitu karburator. Nah, di sini tampak gambar karburator. Ini sebagai cover aja sebentar. Nanti kita akan membahas sistem-sistem yang ada di dalam karburator. Sistemnya terus komponennya. Jadi nama komponen, fungsi, cara kerja, sistemnya apa saja. Terus nanti kita juga akan membahas tentang permasalahan yang ada di karburator dan solusinya secara mengatasi. Langsung saja. Nah, tujuan pembahasan sistem karburator adalah yang pertama nanti kita belajar fungsi dari sistem bahan bakar karburator itu sendiri. Terus kita nanti belajar menentukan komponen-komponen dari sistem bahan bakar. Terus nanti kita juga akan belajar tentang fungsi dari komponen itu sendiri, cara kerjanya serta problem-solving. Nah, sebelum Bapak lebih jauh, nanti sistemnya kalau ada yang kurang paham nanti bisa langsung ditanyakan. Terus nanti ketika saya presentasi saya akan tanyakan ya materi itu ke kalian. Jadi nanti saya akan tanya satu-satu, silakan nanti dijawab. Ya, untuk melanjutkan pembahasan saya ada sedikit video nanti bisa kalian lihat tentang sistem bahan bakar ya. Pada satu spektrum tusuk ini, jadi sama seperti ini, ini belanja ya. Jadi di mana ada sangat saya alih seperti ini. Saya ganjel ini yang di bawah stepnya ini, saya ganjel ini biar dia supaya stepnya naik ke atas. Jadi sekarang itu posisinya 40 banget.
sudah klik video ini, jangan lupa kasih tombol subscribe dan sharing dikit nih masalah kalkulator ya. Jadi ini apa namanya kalkulator Rahayu nih ada sedikit masalah, entah ini mungkin karena apa kita juga nggak tahu, tiba-tiba ya ini problemnya terdahulu. Contohnya saya mesti di-sharing, siapa tahu di antara kalian ada yang mengalami hal yang sama ya. Jadi masalahnya itu kalkulator ini tuh untuk langsamnya dia selalu minta tinggi ya. Contohnya kalau mau kurangin apa setelan gasnya sampai full habis pun tetap dia langsamnya tinggi jatuhnya, jadi gasnya gede jatuhnya. Setelah saya analisa saya lihat ada sedikit kejanggalan di bagian ini. Dan ini kalkulator ada yang tahu fungsinya? Fungsi dari kalkulator? Tunjuk jari dulu. Ya, silakan Mas. Fungsi kalkulator adalah untuk membentuk atau menyediakan kalkulator belakang yang sesuai dengan kondisi tersebut. Betul ya, jadi fungsi kalkulator itu untuk membentuk, menyediakan campuran bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan mesin apa saja nih? Di mesin itu dia itu bekerja dengan berbagai macam kondisi. Ada ketika kondisi tanjakan, turunan, jalan datar, terus kondisi penumpang penuh, penumpangnya itu hanya sedikit. Nah itu adalah berbagai macam kondisi pada mesin. Kalkulator ini berfungsi untuk mensuplai bahan bakar sesuai dengan kondisi kerja mesin. Terus, nah, sebelum kita membahas ini komponen dan fungsi, pernahkah kalian di rumah itu membuka kalkulator atau servis atau taati kalkulator? Ada yang pernah kan? Silakan tunjuk jari yang pernah. Oh ya, apa yang apa itu? Hanya membongkarkan atau sebatas membersihkan atau sebatas ada trouble diselesaikan gitu? Oh, sepeda motor. Namanya siapa? Ya jadi ini sebagai bekal ya. Nah, nanti kalian sudah pernah bongkar ini bekal. Nanti kita juga akan membahas mengenai permasalahan di dalam. Nah, yang belum pernah ini menjumpai permasalahan di luar atau belum pernah bongkar ya, nanti ketika praktek kita akan bongkar, kita akan pelajari lebih dalam. Dan di sini ada sistem pelampung. Sistem pelampung ini ada yang bisa menjelaskan fungsinya? Mas, silakan Mas. Fungsi sistem pelampung. Fungsi sistem pelampung itu untuk mempertahankan bahan bakar di ruang kampung tinggi ini ditentukan jaraknya dengan ketinggian main nozzle atau hub. Oke, betul ya. Jadi sistem pelampung itu untuk mempertahankan ketinggian dari ini kan belajar kan. Jadi dipertahankan ketinggiannya supaya ketinggiannya tetap tinggi. Kalau misalkan nanti sistem bahan bakarnya itu terlalu tinggi, nanti sistem bahan bakarnya akan banjir. Yang masuk di dalam ruang bakar itu bukan sabut, tapi adalah bahan bakar langsung, sehingga mesinnya nanti akan mati. Kalau sistem pelampungnya itu tidak bekerja dengan baik, bahan bakarnya terlalu minim, maka nanti kabulator tidak akan bisa mengkabulkan bahan bakar. Karena apa? Ini terlalu minim, tidak tersedot, tidak terkabulkan. Jadi apa ya? Mesin akan kehilangan tenaga terus mati. Jadi ketinggian itu memang penting dipertahankan sesuai dengan baik, supaya pengkabulannya itu berjalan dengan baik. Kurang yang tidak bagus, kalau dia juga bagus, harusnya sesuai. Memang secara pabrikan ini
sudah disetting. Jadi di pelampungnya itu ada plat. Ini sudah disetting di pabrikan sesuai standarnya, sehingga ketika dipasang sudah pas. Tapi ketika nanti berjalannya waktu itu kadang butuh disetting ulang karena terjadi kausan atau pergeseran atau platnya sudah mengalami perubahan bentuk sehingga perlu disetting. Itu sih mas. Ada yang pernah ini melihat karburator banjir atau businya itu basah dengan bahan bakar? Belum ada ya? Oke. Nah, itu mungkin salah satu akibatnya ini sistem lampu sehingga bahan bakar yang masuk ke ruang manifold ini, ruang mesin itu tidak kabut, bentuknya tidak kabut tapi bentuknya bahan bakar cair sehingga bisa dibakar. Ya. Sampai sini ada kan pertanyaan? Belum? Nah, pipa ventilasi udara atau air ventil. Ini perpaduan dua ini basah. Yang kiri itu berada di pipa ventilasi udara, yang kanan itu basah. Sehingga air ventil. Nanti kalian pelajari juga ya. Ini tidak pelajari. Air ventil ini fungsinya untuk ini supaya di dalam ini saluran atau ruang pelampung ini itu tidak vakum. Tidak vakum. Kenapa kok tidak boleh vakum? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok di ruang pelampung ini tidak boleh vakum? Andrea Jonathan. Mana dia sebenarnya? Nah, kenapa kok nggak boleh vakum di sini? Kenapa mas? Kenapa nih di dalam ruang pelampung ini tidak boleh terjadi kevakuman? Karburator akan menjadi banjir. Karburator Menjadi banjir. jadi banjir. Bahan bakarnya masuk ke ruang bakar gitu ya maksudnya ya? Dalam bentuk cair ya? Oke. Ya ada ini ada sebenarnya juga sih. Cuman sedikit saya betulkan bahwa ruang pelampung ini tidak boleh vakum atau tidak boleh apa namanya terjadi kevakuman. Ya karena di ruangan ini nanti ada saluran main nozzle. Ini kan ada saluran main nozzle. Nah kalau di sini itu vakum karena ada air ventil atau ventilasinya tertutup, itu nanti pengkabutan bahan bakar ya akan terjadi dengan baik. Pengkabutan bahan bakar itu yang bagus adalah bahan bakar dan bercampur udara itu secara homogen atau partikelnya itu kalau bisa seperti itu. Sehingga nanti ketika dibakar itu akan menjadi lebih cepat, lebih mudah terbakar. Nah, kalau ini itu bambat sesuai dengan yang ada di newstek, nanti partikel bahan bakarnya dan udara itu partikelnya lebih gede, jadi terbakarnya lebih cepat. Di newstek ya gambarnya ini. Nah, partikel-partikelnya dengan yang partikelnya kecil-kecil. Ini adalah perbedaan dengan air ventil tanpa air ventil, tanpa ini apa namanya ventilasi. Kalau kamu baca di sistem itu ada di sistem bahan bakar. Oke, terima kasih jawabannya untuk Andreas Jonathan. Kita lanjutkan.
Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Cukup ya. Jadi pendulumnya mana? Pendulum kalau karburator kan ada yang namanya pendulum. Ya, ini pendulum. Yang sininya lubangnya gede, terus di sini mengecil. Jadi ini namanya pendulum. Ini namanya pendulum. Dari yang lubang besar menyempit terus besar lagi namanya pendulum. Pendulum buat apa sih? Kalau ada pertanyaan kenapa di karburator dikasih pendulum atau ada saluran pendulum menyempit supaya ada yang bisa Aris ada tujuh kenapa di sini kasih pendulum? Kenapa di karburator salurannya menyempit dikasih pendulum supaya ini di sini tekanannya diperbesar sehingga terjadi perbedaan tekanan dari ruang pelampung dengan udara yang melewati di pendulum ini sehingga bahan bisa berubah dari yang tadinya cair menjadi gas atau dikabulkan itu ini gitu ya. Oke, Sarif. Sarif. Ya. Saya lanjutkan. Saluran pada karburator ya. Ini saluran. Saluran ada saluran kecepatan rendah, saluran kecepatan sedang, kecepatan tinggi, percepatan, itu macam-macam saluran. Ini kesimpulan yang pertama adalah, tadi kita sudah belajar fungsi dari karburator pertama. Yang kedua kita sudah belajar tentang komponen-komponen di karburator. Yang ketiga kita sudah belajar sistem-sistem yang bekerja di karburator. Yang keempat kita ada satu trouble yaitu disolenoid, ya ini ya trouble solving. Ketika disolenoid itu tidak fungsi, kita sudah belajar efek di mesin seperti apa. Terus cara ngeceknya gimana? Cara perbaikannya diganti dengan yang baru karena salahnya tidak begitu. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, semoga materi ini bisa berguna. Nanti kalau misalkan setelah ini kita praktek, kita bagi kelompok. Nanti saya bagi berkelompok. Nanti kita akan bahas yang pertama adalah solenoid. Kelompok kedua nanti karburator. Kelompok ketiga nanti adalah saluran bahan bakar yang ada di engine. Jadi kamu nanti ambil engine, nanti kamu pelajari saluran bahan bakar dari mulai tangki sampai ke karburator itu lewat mana saja. Jadi kelompok satu nanti solenoid, nanti ambil solenoid, ambil aki, ambil multi. Nanti kita cek. Kelompok yang kedua nanti karburator. Ya. Kelompok pertama nanti 1 sampai sampai 6 ya. Sampai 7. 1 sampai 7 itu kelompok 1. Nanti ambil solenoid. Terus 7 sampai 13 itu kelompok 2 nanti karburator. Nanti karburatornya di bukan pelajari komponennya apa saja, fungsinya apa saja, sistem yang di situ apa saja, sistem pelampung, kecepatan kerja dan itu.
Terus kelompok yang keempat terakhir nomor 13 sampai terakhir nanti ambil satu engine mesin. Itu nanti dipelajari dari mulai gerakan dari tangki sampai ke karburator itu bentuknya macam-macam. Itu ya. Itu saja. Terus nanti juga ada ini evaluasi. Ini adalah form evaluasi. Ya, form evaluasi nanti saya print, terus kamu isi, kamu kerjakan. Setelah itu nanti dikumpulkan. Evaluasi di perawatan sistem bahan bakar karburator. Ini yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, dari mulai teori praktis. Jadi nanti kamu kerjakan. Isinya apa sih ya? Itu tadi tentang komponen, sistem, cara kerja dan sistem-sistem di karburator. Terus ada juga tentang solenoid. Jadi throttle solenoid ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Belum ada? Ya? Di sini nanti saya print dulu. Saya print dulu. Nanti kita jalan. Iya. Oke, cukup sampai di sini. Ya, jadi Bapak sudah kirim file KPD atau lembar kerja, serta nanti ada materi di YouTube yang bisa kalian pelajari kuliah karburator, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran maupun praktek ada acuan yang dapat kalian gunakan untuk mempelajari dari sistem karburator itu sendiri selain dari slide PowerPoint yang Bapak sampaikan. Gitu ya. Yang tidak. Ya, jadi bisa terjadi karena katup solenoidnya itu tidak berfungsi dengan betul sekali. Ada yang lain yang bisa memberikan ini gambaran masalahnya? Ya, silakan. Karena karburatornya jarang dibersihkan. Jadi sehingga ini ya salurannya tersumbat jadi ya. Oke, betul ya. Jadi karena satu tadi mungkin katup solenoidnya itu tidak berfungsi dengan baik dan saluran-saluran di karburator itu tersumbat sehingga alirannya tidak lancar. Oke, berikan aplaus kepada dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kita akan mempelajari tentang komponen, sistem, dan troubleshooting di karburator. Kali ini pengecekan apa, Mas? Solenoid. Katup solenoid. Katupnya. Apa itu fungsi katup solenoid, Mas? Untuk menutup dan membuka saluran ban bakar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pada karburator, yaitu sistem solenoid. Oke. Untuk solenoidnya ini bagian karburator dan ini komponennya. Untuk mengecek solenoidnya, menyatakan fungsinya, kita bisa mengujinya dengan cek fungsi solenoidnya. Kita pegang dahulu solenoidnya dan kita pegang kunci kontak. Kita hidupkan kunci on, baru kita rasakan kalau masih bisa berfungsi atau yang masih hidup, itu solenoidnya bergerak, berbunyi atau punya getaran gitu di bagian komponennya. Oke. Kalau mati atau tidak berfungsi, itu kemungkinan komponennya rusak.
Cara lain untuk menguji apakah solenoidnya masih berfungsi itu dengan menggunakan multitester atau dengan aki. Kita akan mencoba kalau dengan cara solenoidnya kita putuskan. Oke, untuk membuktikan solenoidnya, pertama kita hidupkan dulu. Oke, berfungsi. Baru kita Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem solenoid. Bagaimana cara mengetahui apakah itu solenoid itu berguna atau tidak? Ini bentuk komponen solenoidnya. Nah, untuk yang pertama kita bisa memegangnya dan juga menghidupkan kontak dalam posisi on. Nah, apabila solenoid ada sebuah getaran ataupun suara tek, nah maka solenoid itu bekerja. Nah, untuk yang cara kedua yaitu dengan cara kita menghidupkan mesinnya terlebih dahulu. Nah, pada saat ini posisi mesin dalam kondisi hidup. Nah, untuk mengetahui apakah solenoid itu berfungsi atau tidak, kita putuskan arus yang menyambung ke solenoid. Apabila dia benar-benar berfungsi, maka mesin akan seketika mati juga. Nah, seperti ini. Nah, ini dinyatakan solenoid berfungsi secara baik. Sekian. Nah, untuk solenoid ini, solenoid bekerja pada saat mesin atau kontak dalam posisi off. Nah, pada mesin putaran RPM yang rendah ataupun tanpa gas. Nah, sedangkan apabila dia menggunakan gas yang tinggi ataupun RPM yang tinggi, dia tidak akan berfungsi ataupun tidak akan membentuk arus agar mesin mati. Seperti ini. Meskipun solenoid kita putuskan, tapi apabila dalam RPM yang tinggi, dia akan mesin akan tetap bisa menyala. Sekian. Untuk pengecekan, salah satu pengecekan solenoid yaitu dengan cara menggunakan multitester, di mana dia kita arahkan pada ohm atau hambatan. Pada saat ini kita sambungkan negatif ke negatif dan positif ke positif. Apabila terjadi ada hambatan seperti ini, maka komponen yang ada di dalam solenoid ini masih berfungsi dengan baik ataupun bisa dikatakan solenoid ini dalam keadaan yang baik. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa solenoid ini masih sangat baik dan bisa sangat digunakan. Itu salah satu pengecekan solenoid menggunakan multitester. Bang.
Bang. Baik anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan praktik atau kegiatan observasi serta kita mempelajari materi sistem bahan bakar karburator, apa yang dapat kamu ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Oke Pak, kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini, yang pertama, perlu dilakukan perawatan secara rutin supaya kinerja mesin atau penggabungan bahan bakar berlangsung dengan baik. Yang kedua, penyebab mesin tidak stabil atau sering mati adalah saluran di karburator tersumbat, katup solenoid tidak bekerja dengan baik. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Pada hari ini kita sudah melewati berbagai macam pembelajaran dari mulai awal tadi kegiatan pembukaan, terus kita juga sudah belajar materi karburator yang sudah saya sampaikan lewat PowerPoint. Kita juga sudah praktik atau observasi di unit engine kijang dan tadi juga di unit karburator. Kesimpulannya adalah di sistem bahan bakar adalah sistem yang sangat krusial atau sangat penting karena di sistem ini menunjang semua kinerja dari mesin. Kalau sistem bahan bakar itu berjalan dengan baik, maka mesin juga akan berjalan atau berputar dengan baik. Tadi sudah kita temukan bahwa di sistem karburator itu permasalahan ketika RPM mesin tidak stabil, mesin sering mati adalah salah satunya katup solenoid yang mati. Ya, jadi katup solenoid yang tidak berfungsi sebagai mati. Yang kedua, di saluran karburator itu ditemukan adanya sumbatan atau adanya kotoran, sehingga berarti di sistem karburator perlu diadakan maintenance atau perawatan secara rutin. Ya, itu yang kita bisa dapatkan dari ini. Terus nanti tugas di lembaga kerja siswa akan Bapak sampaikan secara daring, nanti bisa dikerjakan, atau nanti kalau enggak Bapak fotokopi aja, kamu kerjakan, nanti bisa kita sebutkan itu sebagai evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah ya, kita selalu mengucap syukur ya karena kita di sini masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita adakan di minggu berikutnya, tetap jaga kesehatan ya supaya nanti kita dapat kembali. Oke, silakan salah satu dipimpin berdoa untuk kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat anak Tuhan, kami telah selesai belajar. Artinya Tuhan, apa yang kami pelajari buat hari ini tentang pahami bisa kami lakukan untuk masa depan kami Tuhan. Jadi juga Pak Menteri yang telah mengajar kami